Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Kita yang adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Tapi gimana ya kalau misalnya kita baru ditanam bentar, lalu pindah lagi, lalu ditanam lagi, lalu pindah lagi, ditanam lagi, dan begitu seterusnya. Apakah kita akan bertumbuh? Apalagi apakah kita akan menghasilkan buah? Hari ini kami tidak berdua saja ya Bu ya. Kita ditemani oleh Kak Pit Bukanau. Shalom Kak Pit. Shalom. Shalom Pit. Shalom Ibu juga. Shalom Rebecca. Shalom semuanya. Iya Ibu, gimana nih Ibu tanggapan Ibu mengenai tertanam gitu ya, lalu bertumbuh dan berbuah, tapi gimana harus bisa bertumbuh dan berbuah kalau misalnya baru tanam cabut gitu. Ya. Tentunya ketika kita melakukan hal itu di dalam proses seperti kita menanam tanaman ya, hal itu tidak dianjurkan ya. Jelas pasti akan membuat tanaman tersebut mati ya, bukan hanya tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah, tapi kalau ditanam dicabut pasti tidak akan ada kehidupan. Ya. Demikian juga halnya dengan kita anak-anak Tuhan secara manusia roh ya. Dan Tuhan sudah sampaikan hal tersebut bahwa kalau kita ini mau tertanam ya, tentunya di tanah yang subur ya, tanah yang subur yang penuh diairin dengan baik, maka itu pun akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Di dalam Mazmur 1 ya, kita buka dulu di dalam Mazmur 1. Ya. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bila seseorang tuh mau ditanam di tanah yang di tepi aliran air, maka ia akan menghasilkan buah. Sedangkan orang yang tidak mau tertanam, yang mau dicabut, mau mencabutkan diri atau bagaimana, maka dia adalah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Bahkan dia duduk di dalam kumpulan pencemooh dan kehidupannya tidak akan ada kebahagiaan. Berarti tidak ada alive, tidak ada pertumbuhan, tentunya tidak akan bahagia. Bila seseorang mau berbahagia, maka dia harus mau tertanam di satu tempat. Ya, tentunya bukan tempat yang kering, tentunya bukan tempat yang tanahnya gersang, tetapi tanah yang subur. Nah, itu pun ketika ia tertanam membutuhkan proses waktu untuk pertumbuhannya. Tapi firman Tuhan di sini berkata, orang yang seperti itulah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau orang gak mau, berarti dia tidak akan ada buah dalam kehidupannya, tidak ada hasilnya ya. Dan berarti juga orang tersebut tidak suka akan Taurat Tuhan ya. Tidak merenungkannya, suka aja enggak, apalagi merenungkannya ya kan. Kalau tidak merenungkannya, berarti tidak akan ada kebahagiaan di dalam kehidupannya, tidak ada buah, tidak ada hadirat Tuhan. Ya, tentunya Beka, kalau kita sebagai anak Tuhan, janganlah seperti yang disebutkan Beka tadi bahwa mau dicabut, taruh lagi, pindah, cabut lagi. Nanti sampai kapan? Sampai sudah tua, tetap tidak akan ada hasilnya, buahnya. Begitu Beka. Iya, jadi memang harus ada yang
tetap gitu ya, maksudnya tertanam di satu tempat gitu ya, Bu. Ya, betul. Tidak bisa tertanam 1 bulan dicabut lalu bulan depannya pindah lagi. Betul gitu. ya. Seperti sebuah tanaman apapun. Pertama kita mungkin menaruhnya di pot yang agak kecil. Tapi kita tidak langsung besoknya kita cabut. Kita biarkan dia bertumbuh sesuai dengan ukuran daripada pot tersebut, dan sudah waktunya dia untuk dipindahkan ke tempat yang besar. Ya, barulah itu dicabut, tapi nggak asal cabut tentunya. Semuanya dengan akar yang sudah kuat, akar yang kuat, kemudian ditaruh di tempat yang besar. Berarti segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu dari Tuhan, ada proses dari Tuhan. Ya, saya pun mengalami hal tersebut dalam kehidupan saya. Dulu kecil saya ada di mana, kemudian nggak langsung besoknya saya keliling-keliling kemana, tapi ada suatu tempat di mana Tuhan menaruh saya di situ tertanam sampai seberapa waktu lamanya kehendak Tuhan. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang membawa keluar untuk ke tempat yang dimana yang Tuhan sudah kehendaki, dimana di situ merupakan rancangan Dia untuk kehidupan saya selanjutnya, seperti itu. Tapi bukan maunya saya sendiri, mau nggak enak tempat ini pindah deh, terus kemudian tempat lagi nggak enak pindah deh. Tidak seperti itu. Semuanya berdasarkan menurut kehendak Tuhan. Ya, berdasarkan menurut kehendak Tuhan nih. Kapit nih ya. Kalau Kapit kan kayak kelihatannya tuh tipenya setia gitu ya, Kapit. Amin. Bukan setia kayaknya. Bukan setiap tikungan ada ya, enggak, tetapi setia gitu ya. Nah, tadi yang seperti yang Ibu bilang gitu ya. Memang kalau memang Tuhan udah kehendaki untuk kita, ya udah kamu pindah ke ini atau apa gitu, bukan karena kehendak kita. Nah, bagaimana menurut Kapit dengan orang-orang yang mungkin ya itu dia pindahnya tidak mau asal ya, tidak karena mau suka-suka dia, tidak mau tertanam gitu, maunya pindah jalan-jalan aja gitu. Gimana? Kalau orang yang suka pindah-pindah itu tentu nggak bertumbuh dia, karena kalau di tempat subur dia nggak bisa tahan. Karena apa? Karena orangnya kedagingan, pikirannya masih daging dan nggak mau kebakar dengan kuasa api Roh Kudus itu di tempat yang subur itu, sehingga orang itu nggak bisa mempertahankan posisinya karena dia benar-benar masih memikirkan hal-hal duniawi ini. Jadi bertentangan dengan keinginan roh, keinginan daging. Jadi otomatis dia nggak bisa betah di situ dan nggak bisa tahan. Otomatis dia harus pindah karena pikirannya masih pikiran duniawi. Ya pikirannya mau yang denger yang enak-enak aja ya. Mau Bu, denger ya. yang enak. Kalau udah nggak enak, pindah gitu ya, atau Iya. gimana gitu. Nah, menurut Kapit ya, kesetiaan dalam kita melayani Tuhan, kesetiaan dalam kita beribadah kepada Tuhan gitu ya. Ini aku konteksnya di satu tempat ya, tidak pindah-pindah ya. Itu bagaimana, Kapit? Ya, kalau tempat itu benar-benar roh Tuhan ada di situ, harus kita setia. Karena dalam diri kita ada roh Tuhan juga. Jadi sama-sama ada roh Tuhan, pasti kita akan setia. Dan kita tidak pernah meninggalkan roh Tuhan itu yang bekerja di situ. Jadi kita, roh Tuhan yang ada dalam kita ini harus menyatakan dirinya bahwa kamu harus di situ, karena di situ adalah tempat yang terbaik buat kamu. Nanti untuk menjemput Tuhan, Tuhan menjemput kita datang kembali ke dunia untuk kedua kali menjadi mempelainya. Itu sangat Iya. Jadi emang ini ya, maksudnya dimanapun kita ditempatkan gitu ya. Kalau kita sudah aku juga tipenya orangnya yang bukan suka yang pindah-pindah gitu ya, Bu. Maksudnya aku akan stay di situ bertahun-tahun sampai selesai, baru pindah lagi gitu sampai sesuai kehendak Tuhan. Iya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang udah selesai ya udah gitu kan. Sampai ada satu tempat di mana aku bertahun-tahun tapi aku ngerasa tidak bertumbuh gitu ya. Juga ya. Iya, udah bertahun-tahun pula, di atas 10 tahun gitu ya, tapi lah kok kayaknya gini-gini aja ya hidup gua, ya tidak bertumbuh lah, pokoknya stuck gitu, udah stunting gitu ya istilahnya ya, tidak tumbuh-tumbuh secara gitu. roh ya. Iya, secara roh gitu, tidak tumbuh apa segala macam. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah move on, pindah lagi gitu ya. Dan
yang seperti itu. Nah, kadang kita juga ada istilahnya tuh kayak kutu loncat gitu ya, Boy. Cuing gitu ya, selain tidak bisa gitu. Nah, Kapit pernah nggak sih ngalamin ya zaman dulu nih ya, sebelum ada di sini gitu ya, gue pengen kesini pengen ke situ atau gimana gitu. Pernah nggak sih? Pernah, karena memang di tempat aku berada dulu tidak mengajarkan hal-hal secara kebenaran yang sesungguhnya, roh yang sesungguhnya yang membangkitkan itu, yang menumbuhkan itu. Jadi rasa kehausan itu untuk mencari sesuatu yang benar itu selalu ada. Iya. Sampai ketemu di tempat ini di SKGI dan sampai sekarang itu benar-benar baru menemukan hal yang sesungguhnya, kebenaran kerajaan surga dan kebenarannya. Ya. Ya, men. Nah, aku juga mau nanya di Bu. Aku sempat berpikir gitu ya, kalau misalnya nggak apa-apa lah kita pindah gitu. Misalnya ada masalah nih ya kan, namanya ada banyak orang, banyak kepala, pasti kan ada clash-nya, ada berantemnya, mungkin ada tidak sukanya apa segala macam, ataupun dari pengajaran juga kayak keras banget, gua nggak kuat nih nerimanya, sehingga memutuskan untuk udah gue pindah, toh sama-sama. Aku sempat berpikir gitu, yaudah gue pindah aja, toh sama-sama menyembah Tuhan Yesus gitu, without tanya Tuhan haruskah aku pindah gitu, haruskah aku pergi gitu. Pokoknya gue pindah aja, toh sesama menyembah Tuhan Yesus, sama-sama menyembah Tuhan, tapi ya tempatnya nggak mau di sini aku, karena menurut gue nggak enak lah gitu, atmosfernya nggak enak, vibesnya udah nggak enak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh? Iya. Kalau itu hanya berdasarkan perasaan kita, tentunya itu adalah seperti kekanak-kanakan ya, dan pasti Tuhan tidak berkenan ya, karena Tuhan izinkan kalau memang terjadi misalnya lewat gesekan, lewat perselisihan, itu Tuhan izinkan, itu seringkali Tuhan izinkan. Itu bukan untuk menghancurkan kita, justru untuk membentuk kita, untuk membuat kita bertumbuh. Sedangkan kalau kita mengalami gesekan pertama, kita nggak mau, kita mau pindah, nanti tetap akan ada gesekan lagi. Dimanapun tetap ada gesekan. Itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita secara manusia roh, supaya manusia roh kita ini bertumbuh, nggak hanya sekedar anak-anak saja yang sukanya minum susu, sukanya makanan yang empuk-empuk. Nanti tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, tidak dewasa, maka tidak akan bisa menghasilkan buah. Buah roh itu tidak ada. Nah, di dalam buah roh pun kita sudah pelajari seringkali ya, dalam di Menara Doa Jakarta ada kasih, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kemurahan, kebajikan, dan ada penguasaan diri. Nah, itu Tuhan mau itu keluar menjadi hasilnya kita. Bagaimana hal tersebut bisa keluar kalau kita tidak pernah mau melalui proses? Ya, bahkan seringkali kita mungkin ke sebuah toko buah ya, kita lihat itu ada buah jeruk, itu kulitnya bagus-bagus banget, warnanya bagus, begitu orange, begitu segar. Tapi kalau begitu kita beli, kita di rumah kita taruh aja, kita tidak pernah belah, kemudian kita tidak pernah peres, maka kita tidak pernah tahu isinya itu seperti apa. Kalau kita cuma ini bener loh, manis loh, kata orang yang jual manis, tapi tidak pernah dipecah, belah kan itu kemudian diperes, maka kita sendiri tidak akan pernah tahu. Ada air nggak? Kelihatannya sih segar, tapi belum tentu ada air. Begitu dibuka, dipecah, diperes, ada air, tapi belum tentu airnya adalah manis ya, bisa jadi asam, asam banget. Nah, hal tersebut hanya bisa terjadi kalau mau dipecah, dibuka, diperes. Demikian juga dalam kehidupan kita manusia roh. Bagaimana bisa menghasilkan buah kalau ini tidak pernah tertusuk, kena pisau, kemudian diperes, kemudian hasilnya keluar, ada air nggak? Ketika kita ditekan, yang keluar apa nih? Ketika kita digesek, ditusuk, yang keluar apa nih? Kata-kata kotor, kata-kata hujatan, kata-kata marah. Atau yang keluar adalah ucapan syukur. Yang keluar adalah kasih, kesabaran, ketekunan, kesetiaan, penguasaan diri. Apakah itu ada? Nah, Tuhan pun mengizinkan gesekan-gesekan
mengizinkan pertentangan, mengizinkan bahkan sampai harus ada seperti pisau menusuk kita, supaya dia juga mau tahu ada air Roh Kudus nggak di dalam kita. Kemudian ada buah tidak yang kita keluarkan. Ada buah, tapi rasanya ada kasihnya nggak? Nah, ini rasa, ini harus 9 rasa itu harus ada pada saat itu. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengalami gesekan semuanya, proses semuanya. Proses apa? Bukan proses yang enak waktu dikasih dilap-lap begitu saja. Itu bukan proses. Kalau buah jeruk itu cuma dilap, dibersihin setiap hari, dilap, dibersihin setiap hari, dia tetap tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan, kita nggak tahu hasilnya di dalam tuh akhirnya baik, manis atau pahit. Baru kena pisau baru bisa tahu. Demikian juga kita. Nah, Tuhan izinkan, sepertinya kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan izinkan ya kami seperti ini, ngalami gesekan ini. Saya kan sudah ngelayani, sudah baik nih gini. Itu Tuhan mau tahu ketika kena tusuk, apa yang kau keluarkan. Karena Tuhan Yesus ngalami juga, ketika dia ditusuk, ketika dia dicambuk, dia menjadi teladan kita. Apa yang keluar dari dia? Tetap kasih Bapa itu yang keluar. Nah, ini proses yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai manusia roh, itu harus terjadi. Nah, kalau kita gesek sedikit pindah, gesek sedikit pindah, maka tetap utuh tuh buahnya. Nggak, iya. Tapi dalamnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Udah keriput. Iya, atau nggak ada air kering, nggak bisa tahu gitu. Iya benar. Kalau Kapit nih, pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Kalau aku sih belum ya. Oh, jangan nanti langsung terjadi lagi. Nggak, maksudnya mengalami, udah di sini nggak asik nih gitu misalnya. Orang-orangnya juga kagak ada yang jadi teman gitu ya, atau apa gitu. Udah gue pindah aja, gue pergi. Pernah nggak sih mengalami hal tersebut gitu dalam kehidupan Kapit? Mungkin kalau di waktu-waktu yang sudah lewat ya, karena prosesnya memang ketat, ya sempat juga. Tapi saya nanya Roh Kudus dulu, seperti kata Ibu kan harus nanya Roh Kudus. Kata Roh Kudus, kamu kan ada buah roh, sabar dong, jangan emosi. Jadi tetap sabar. Roh Kudus cuma ngomong gitu, langsung iya ya, sabar, iya ada buah roh. Saya tetap sabar, tetap stay, dan tetap setia. Ya. Tetap setia ya di tempat ini ya. Apa yang membuat Kapit tetap setia di tengah-tengah orang-orang yang ya kalau kita lihat gitu ya, kayak ya udah goodbye gitu ya, tapi tetap ada gitu di sini gitu ya, melayani Tuhan gitu, tetap setia. Apa sih yang membuat Kapit bisa kuat gitu ya? Kadang kalau kita lihat pakai mata kita kan kayaknya aduh gitu kan, aduh ada. Terus belum lagi ada suara-suara la gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Tentu kalau dilihat secara kacamata jasmani, tentu orang-orang kan yang menyerah itu melihat secara jasmani. Kita harus melihat kacamata secara rohani. Karena apa yang kita cari sih di dunia ini? Kekayaan. Mau kaya sekali. Untuk apa? Kalau Tuhan datang ditinggalin semua. Jadi kita sudah menemukan tempat yang mengajarkan kita bahwa hidup dalam roh, dikuasai oleh roh. Lalu kita cabut atau kita keluar, mau cari apa di luar sana? Hidup oleh daging, pasti binasa. Jadi ya kita kalau sudah tahu tempat yang baik, tetaplah setia di tempat itu, supaya Tuhan turut bekerja dan Tuhan memberkati. Iya, betul. Saya pun begitu juga ya. Ketika saya dibawa ke sini, ya pastinya harus bertanya terus dan bergaul dengan Tuhan. Apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan, bukan saja untuk diri saya, tapi untuk Dia sendiri, untuk kerajaan surga. Kenapa saya harus ada di sini? Ya, dalam perjalanan pertobatan saya dari tahun 2001 hingga sampai hari ini, banyak proses-proses dalam kehidupan saya yang maunya tuh lari, gak mau diproses lagi, gak mau ini. Tetapi karena saya sudah tahu bahwa saya sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, sudah tidak ada hak lagi untuk melarikan diri. Jadi kalau dibawa ke suatu tempat yang menurut saya
kok nggak enak ya, kok harus mengalami keterikatan seperti ini, kayaknya harus mengalami kesesakan seperti ini. Ya kalau kita mau seperti tadi Pak Pit katakan, kembali ke daging lagi, maunya yang enak ke dunia, kerja aja deh di sana, di luar sana. Tetapi kembali lagi seperti saya sebelum ditangkap Tuhan 2001, itu sudah pernah saya alami dan lakukan di dunia, gak ada gunanya. Dan saya bersyukur kalau Tuhan sudah menangkap saya dari tahun 2001 hingga saat ini. Disinilah Tuhan mau kehidupan saya bukan dari yang begitu saja. Sejak Tuhan menciptakan saya tahu apa tujuan Tuhan. Dan saya menemukannya di sini walaupun memang harus melewati proses, tapi ini proses yang dari Tuhan, bukan proses karena kesalahan saya sendiri, bukan proses dari dosa saya, tapi proses dari Tuhan. Dan saya harus mengikutinya karena saya adalah hambanya. Ya, kalau saya hamba uang, tentunya saya akan cari uang, saya akan kejar uang. Tapi karena saya hambanya Tuhan, yang saya cari adalah Tuhan. Dan Tuhan seringkali hadir di tengah kesesakan kita. Karena itulah Daud sering berkata, engkau selalu hadir, engkau selalu ada di dalam kesesakan. Kalau kita tidak mau mengalami kesesakan, kadang-kadang kita juga tidak akan menemukan Tuhan. Karena Tuhan seringkali bukan di waktu kejayaan di situ Tuhan hadir. Justru di kesesakan, di himpitan, di penderitaan, disitulah Tuhan hadir. Saya mau bertemu dengan Tuhan saya. Saya mau terus-menerus bergaul dengan Tuhan saya. Jadi kalau lewat penderitaan, lewat kesesakan, tapi di situ saya bisa bertemu dengan Tuhan saya, dengan Raja saya, dengan mempelai saya. Ya itu lebih dari segalanya. Lebih daripada uang semuanya. Apa yang harus saya cari lagi di bumi ini, gak ada selain Yesus. Jadi itu yang membuat saya pun tetap stay di sini. Kalau mengikuti kedagingan, emosi manusia, ya sudah gak ada. Saya gak akan kembali ke sini. Ketika Opa dipanggil pulang, Opa Abraham Alexander Saputra dipanggil pulang, tentunya saya tidak akan kembali ke sini lagi. Tetapi karena panggilan saya bukan dari Opa Abraham Alexander Saputra, panggilan saya adalah dari Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memanggil saya setia, maka saya pun harus setia. Amin. Lewat apapun. Amin. Betul ya Pak Pit? Amin. Ya. Itu yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, ya siapapun dikatakan anak Tuhan, melayani. Nah, melayani di sini kita perlu lagi SISPK. Kalau tadi bilang di tempat lain tuh melayani, tunggu dulu. Tidak sama. Betulkah di tempat lain itu sungguh-sungguh engkau melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri? Melayani kebutuhan dirimu sendiri. Sedangkan yang betul kita sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani kebutuhannya Tuhan, bukan melayani untuk memenuhi kebutuhannya kita. Itu. Iya. Iya, kebutuhannya Tuhan ya, bukan kebutuhan kita. Karena sometimes kita masih mikir, aku juga sih masih mikir, gimana ya kebutuhan gue gitu ya. Tapi satu hal yang kita belajar gitu ya hari ini tentang kebutuhan dari Tuhan gitu ya, jangan egois ya Bu ya. Iya betul. Dan kita belajar hari ini tentang kesetiaan juga, tentang kesabaran ya. Mungkin dalam mata kita gitu ya, ketika kita menunggu, berdoa, menunggu, belum kelihatan ya Bu ya. Mana nih nggak ada oase apa gitu, kayak apa gitu atau apa gitu. Tetapi kita tetap percaya, dan ya itu yang saya percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan ya Bu ya. Kesetiaan kita, kesabaran kita dalam mengiringi Tuhan gitu ya. Yang terakhir nih buat Kapit, apakah ada pesan gitu ya buat para pendengar dari Up Close and Personal Podcast gitu yang mungkin hari-hari ini ya gitu ya keadaannya, ditanam bentar, cabut, tanam bentar, cabut, pindah-pindah karena banyak hal ya. Tadi faktor-faktor mungkin ada benturan dengan sesamanya atau merasa tidak enak karena firmannya terlalu keras, ditegur dosanya tidak terima gitu. Jadi sehingga pindah gitu. Nah, ada pesan nggak buat pendengar dari podcast Up Close and Personal? Buat pendengar dari podcast, semoga kalian kalau sudah tertanam di tempat yang benar, jangan coba-coba melarikan diri atau
cabut dari tempat itu. Karena mau kemana? Di dunia ini kita mau cari apa? Tetaplah setia di tempat yang sebenarnya Tuhan hadir di situ dan Roh Kudus bekerja di situ sehingga bisa bertumbuh. Kalau sedikit-sedikit cabut, lari, kapan tumbuhnya? Bertobatlah dan kembali ke jalan yang benar dan Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Sehingga Tuhan akan memberkatimu. Amin. Tetap setia walaupun keadaannya kelihatannya sampai Tuhan bilang, "Ya, pindah," gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, selesai kamu di sini, pindah gitu ya. Tetap setia gitu ya apapun keadaannya walaupun kadang melihat orang-orang yang dia lagi gitu. Atau mungkin ada ajaran apa ya? Firman Tuhannya keras banget gitu. Seperti kayak ditelanjangi gitu ya, aduh gimana nih gitu. Tetapi ketika kalau Tuhan bilang belum pindah, ya udah belum pindah, di situ masih di situ gitu ya, Bu. Kalau saya melihatnya dari kebutuhannya Tuhan. Tuhan kan bukan membutuhkan, ya memang kita diadopsi menjadi anaknya. Tapi kebutuhan Tuhan adalah mempelainya. Mempelai itu harus dewasa. Mempelai itu harus tak bercacat, tak bercelah. Kalau kita masih ada celahnya, ya itu seperti tadi kalau kutu loncat itu kan berarti celahnya banyak sekali ya, lubang-lubang semuanya celahnya. Nah sebetulnya Tuhan tuh mau sedang membentuk, bahkan membongkar kita, membangunnya lagi. Tetapi kita seringkali lebih suka yang nyaman, yang enak, yang disediakan oleh dunia. Ya. Nah kita tidak memenuhi kebutuhan Tuhan, yaitu mempelainya untuk siap sedia ketika Tuhan Yesus datang menjemputnya. Ya. Oleh karena itu saya mempelainya. Saya relakan hidup saya menyerahkan hidup saya untuk dibentuk Tuhan. Yang penting supaya kita semua ini menjadi tak bercacat, tak bercela. Tentunya kita harus memberi diri kita untuk dibentuk lewat apapun. Dia yang memiliki kita. Dan dia pasti akan segera datang. Dan ketika ia datang, yang dia maui adalah mendapati kita adalah sempurna seperti dia. Tapi kalau ada yang gak sempurna, tentu dia akan memilih yang sempurna. Oleh karena itu, saya merelakan diri saya mengizinkan Roh Kudus berkuasa di atas kehidupan saya. Karena itu saya juga menyarankan saudara-saudara semua, kalau kita barusan memperingati hari Pentakosta, berilah dirimu dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia menguasai seluruh kehidupan kita. Dari pola pikir kita, dari perasaan kita, dari tingkah laku kita. Sehingga ketika kita harus masuk dalam prosesnya Tuhan, maka Roh Kudus ini akan mengajar, menuntun, dan membimbing kita. Sehingga yang kita rasakan walaupun kayaknya ada yang nusuk kita, tapi kita tahu, oh ini rencana Tuhan untuk aku menjadi dewasa. Tidak langsung menghakimi, gak benar ini gini, langsung pindah. Melewat apapun, sudut pandang kita seperti kacamata Tuhan, bukan kita lagi. Itu yang saya jalani, hidupi sampai hari ini, dan tentunya tetap terus dengan mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Rebecca. Terima kasih Kapit. Terima kasih Pit. Kita belajar gitu ya tentang kesetiaan, tentang kesabaran. Salah satu 9 rasa dari buah roh gitu ya. Saya percaya setiap kita boleh terus diubahkan dan semakin serupa dengan Kristus. Kalau tadi Ibu bilang Tuhan itu mencari mempelainya yang sempurna ya. Amen. Yang tak bercacat dan tak bercela gitu. Jadi jangan sampai hidup kita bolong-bolong karena kita loncat-loncat gitu ya. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. Bless you.